Halo, selamat sore. Nama saya Wita. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit penjelasan terkait dengan term dan sesat pikir. Pada buku modul logika yang saya baca atau saya pelajari, diuraikan atau dijelaskan tentang ide atau konsep. Pengertian ide atau konsep adalah pemikiran, hasil dari pemikiran manusia akan makna suatu objek. Ide atau konsep dapat diungkapkan dalam bentuk kata atau istilah yang disebut dengan term. Term ini bisa berupa istilah dalam bahasa buatan maupun kata-kata yang biasa maupun kata-kata sehari-hari, sehingga bisa diartikan bahwa term adalah simbol atau kesatuan beberapa simbol yang dapat menyatakan suatu konsep atau pengertian. Ada beberapa macam jenis term yang akan saya jelaskan di sini. Ada tiga jenis pembagian term, yaitu yang pertama term berdasarkan konotasi. Berdasarkan isi atau konotasi term dibedakan dua jenis, yaitu term konkret dan abstrak. Term ini cukup banyak dijumpai dalam perbincangan sehari-hari, juga dalam bidang ilmu. Contoh, term wanita cantik adalah sebagai term konkret. Jadi ketika melihat seorang wanita dan kemudian berkata bahwa wanita itu cantik, nah ini menunjukkan bahwa realitasnya atau kenyataannya wanita itu dengan sifat wajahnya yang cantik. Nah, konsep atau pengertian yang terkandung dalam term wanita cantik ini bersifat konkret, artinya dengan langsung memperlihatkan realitas sebagai subjek yang mempunyai diri. Dan menurut ilmu logika, diri ini bukan hanya berjasad saja, tetapi yang tidak berjasad pun juga bisa disebut diri jika dia memiliki kepribadian dengan sifat-sifat tertentu. Misalnya negara tidak mempunyai jasad yang ditangkap dengan panca indera. Nah, sedangkan untuk term kecantikan ini salah satu contoh term abstrak, karena di sini yang diberikan perhatian atau minat yang istimewa ada pada sifat cantiknya yang terpisah dari pribadi wanita itu. Jadi disendirikan dan dipandang seolah-olah sebagai sesuatu yang substansial. Hal ini menunjuk sifat tanpa subjeknya, merupakan salah satu ciri term abstrak. Kemudian yang kedua, term berdasarkan denotasi. Di sini akan dibedakan dua jenis term berdasarkan sifatnya, yaitu term yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Term umum atau term khusus. Nah, term umum ini mencakup keseluruhan hal-hal yang ditunjuk tanpa terkecuali. Dibedakan menjadi dua macam, yaitu universal dan kolektif. Disebut universal karena sifat umum yang berlaku di dalamnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Contohnya manusia, kemanusiaan, organisme, binatang, begitu ya. Kemudian kenapa disebut kolektif? Kolektif itu karena sifat umum yang berlaku di dalamnya menunjuk pada suatu kelompok tertentu sebagai kesatuan. Misalnya rakyat Indonesia, suku Jawa, bangsa Eropa, mahasiswa UT, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, term khusus ini menunjuk sebagian dari keseluruhan, sekurang-kurangnya satu bagian atau satu hal. Di sini juga dibedakan antara dua macam, yaitu partikular dan singular. Disebut partikular karena sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjuk sebagian dari keseluruhan. Contohnya, sebagian orang, sebagian hewan, beberapa anggota DPR, dan lain-lain. Kemudian disebut singular, itu karena sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjuk pada satu hal atau satu himpunan yang mempunyai hanya satu anggota, misalnya Presiden Amerika atau seorang proklamator. Khusus singular ini sering disebut juga dengan individual. Dari semua yang dijelaskan di atas, antara term umum dan khusus atau term umum dengan term umum lainnya, jika keduanya ini saling berhubungan, maka
sifatnya relatif. Jadi maksudnya term umum dapat dinyatakan khusus, begitupun juga sebaliknya, term khusus bisa disebut umum. Misalnya term manusia yang bersifat umum dibandingkan dengan term bangsa Indonesia, maka term manusia ini menjadi khusus. Kemudian yang ketiga, term yang berdasarkan predikabel. Predikabel ini maksudnya adalah cara menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Hal ini juga berdasarkan term universal. Ditinjau dari cara menjelaskannya, term dibedakan menjadi 5 macam, yaitu jenius atau jenisnya, spesies atau kelompok, kemudian diferensial atau pembedanya, kemudian proprium atau khusus, dan aksiden atau kebetulan. Dengan dasar dari 5 predikabel ini, apa yang dijelaskan ditempatkan sebagai spesies, kemudian mencari hubungan genus dan diferensialnya. Jika masih belum mendapatkan, maka akan dicari lagi antara hubungan genus dengan propriumnya misalnya, serta jangan menggunakan hubungan genus dengan aksiden. Untuk penjelasan dengan cara menghubungkan genus dan diferensia bisa menjadi penjelasan yang sulit dipatahkan oleh lawan bicara karena sifatnya mendasar sampai pada hakikatnya. Misalnya kita berbicara tentang term hukum. Secara genus, term hukum adalah peraturan. Kemudian secara spesies, term hukum adalah hukum. Kemudian secara diferensia bersifat memaksa. Hukum sebagai term atau istilah ditempatkan sebagai spesies, dan genus istilah hukum adalah peraturan, yaitu term yang lebih luas dari istilah hukum, sehingga istilah peraturan mencakup istilah hukum. Dan diferensianya adalah bersifat memaksa, sehingga dari keterangan ini bisa dirumuskan secara sederhana dan sulit dipatahkan, yaitu hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa. Baik, selanjutnya pembahasan yang kedua tentang sesat pikir. Sesat pikir atau falasi. Sesat pikir diartikan sebagai kekeliruan dalam penalaran, yaitu berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah atau norma logika, ataupun bisa juga berupa perbincangan yang bercorak menyesatkan karena sengaja atau tidak sengaja memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulan itu tidak sah. Ada 3 jenis sesat pikir. Yang pertama, sesat pikir formal. Contohnya, peserta kursus adalah mahasiswa atau guru. Kemudian yang premis yang kedua, dan ternyata mahasiswa yang kursus. Kemudian disimpulkan bahwa berarti mahasiswa bukan guru. Nah, ini penyimpulan seperti ini cukup meragukan ya, karena bisa saja guru juga berprofesi sebagai mahasiswa, karena misalnya dia sedang menjalani studi lanjut atau alasan lain yang masih banyak kemungkinannya. Kemudian sesat pikir yang kedua, sesat pikir verbal. Jadi ini adalah kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yaitu bertalian dengan penggunaan yang salah satunya bisa bermakna ganda, gitu ya, atau dikenal dengan sesat pikir arti kata. Ini contohnya misalnya, semua rumah memiliki halaman. Kemudian premis yang kedua, modul logika memiliki halaman. Maka modul logika ini adalah halaman. Nah, kata halaman di sini berperan sebagai konsep tengah. Pada contoh di atas itu bermakna ganda. Jadi halaman itu bisa juga berarti pelataran, bisa juga sebuah buku itu mempunyai halaman atau page atau pagina. Sehingga di sini ada muncul ketidaksamaan gitu ya, maknanya ganda atau berbeda makna. Kemudian sesat pikir yang ketiga itu adalah sesat pikir material. Di sini yang dimaksudnya adalah kekeliruan jawaban berdasarkan isi, yaitu menyangkut kenyataan yang sengaja atau tidak disengaja disesatkan. Misalnya perumusan yang tergesa-gesa. Contohnya misalnya ada kalimat, setelah
mengamati sekeranjang apel yang dijajakan di tepi jalan dan melihat sekelompok apel di atas cukup besar-besar. Nah, kemudian disimpulkan bahwa setiap apel yang ada dalam keranjang itu besar-besar. Nah, padahal ini belum tentu, karena yang di bagian bawah kita belum tahu tuh tumpukannya apakah memang ada apel yang besar atau kecil gitu. Jadi ini kesimpulannya juga masih belum pasti begitu. Atau bisa juga contoh yang lain, misalnya kita melihat banyak anggota legislatif melakukan korupsi. Nah, kemudian kita menyimpulkan bahwa semua anggota DPR atau anggota legislatif adalah koruptor. Nah, padahal ini belum tentu juga, karena belum ada penelitian yang membuktikan bahwa semua anggota korupsi gitu. Jadi ini bisa terjadi sesat pikir jika penyimpulannya, perumusannya keliru gitu. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Dan untuk materi yang tadi saya sampaikan, semuanya bersumber dari buku modul logika terbitan dari Universitas Terbuka, dan pengarangnya adalah Nur Muhsin Bakri dan Sonjururi Budiani Trisakti MA. Demikian, terima kasih.